Prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah pengakuan kepemilikan Allah atas segala sesuatu di alam semesta. Manusia adalah pemilik sementara, dan mereka bertanggung jawab atas cara mereka menggunakan sumber daya yang diberikan oleh Allah. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya hak milik individu dan hak harta benda yang sah. Ekonomi syariah menggunakan 5 nilai universal, yaitu ada tauhid, ada nubuwah, ada khilafah, dan ma'ad. Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Dan ekonomi syariah menekankan sifat kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Meskipun ekonomi Islam mempromosikan kebebasan ekonomi, hal ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika. Hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat atau bertentangan dengan ajaran Islam seperti perjudian dan riba harus dihindari. Ekonomi Islam melarang praktik riba yang mengacu pada penambahan bunga pada pinjaman uang. Selain itu, ekonomi Islam juga melarang gharar, yaitu spekulasi berlebihan dalam kontrak yang dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Etika bisnis dalam Islam sangat ditekankan. Konsep seperti jujur, keadilan, dan amanah itu merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam transaksi bisnis. Menghindari penipuan dan praktik bisnis yang tidak etis adalah bagian integral dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam mendorong pendistribusian kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Prinsip ini mencakup konsep dari perjanjian mudharabah dan musyawarah yang memungkinkan berbagai pihak berbagi keuntungan dan kerugian dalam bisnis. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pihak pengelola. Musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika konteksnya bisnis, maka tujuannya adalah memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Yang pertama ada bank syariah. Prinsip kerja bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Yang kedua yaitu prinsip kesederajatan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Yang ketiga yaitu prinsip ketentraman. Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin. Visi dan misi perbankan syariah. Yang ke-1 yaitu visi, berbunyi yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor real secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi real dalam rangka keadilan, tolong-menolong, menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Yang kedua yaitu misi perbankan syariah. Berdasarkan visi, dimaksud misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah maupun berperan dalam sektor real. Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta.
BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam, yakni saling rela, percaya, dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. Produk-produk BMT sebagai lembaga non-perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikan manfaat kepada anggota atau nasabah. Berikut ini produk-produk yang ada di BMT. 1. Produk penghimpunan dana atau funding. Produk penghimpunan dana yang ada di Baitul Mal wa Tamwil pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu simpanan wadi'ah adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga, pemindahan buku atau transfer, dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu wadi'ah amanah atau titipan dana seperti zakat, infak, dan sedekah, dan wadi'ah yadomanah, titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemutaran dana nasabah. Yang kedua, simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah antara lain simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Kurban, simpanan haji, simpanan pendidikan, simpanan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, produk penyaluran dana atau lending adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna atau peredaran uang atau barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh Baitul Mal wa Tamwil didasarkan pada akad yang digunakan. Berikut macam-macam akad yang digunakan oleh BMT. 1. Akad jual beli. Jenis-jenis produk berdasarkan akad jual beli yaitu 1. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Yang ketiga, istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada akad bagi hasil. Dalam akad menggunakan bagi hasil pada Baitul Mal wa Tamwil dapat digunakan pada penghimpunan dana atau funding dan penyaluran dana atau lending. Yang ketiga, akad sewa menyewa. Pada Baitul Mal wa Tamwil, akad sewa menyewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan izarah dan pembiayaan izarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Yang keempat, pinjam meminjam yang bersifat sosial. Pada Baitul Mal wa Tamwil, transaksi pinjam meminjam dikenal dengan nama pembiayaan qard, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun qard al-hasan yaitu pinjaman kebajikan, bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar-benar nasabah tidak sanggup membayarnya. Yang ketiga ada produk jasa. Yang keempat, produk tabaruk ziswah, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.